开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-66, yang dimana pada episode sebelumnya keberanian Xiaoyan kembali mengguncang aula manusia. Di hadapan 128 murid terdaftar, ia justru menantang mereka maju sekaligus. Ucapan itu langsung memancing kemarahan seluruh aula, sementara Mushuzi hanya tersenyum karena inilah ujian pertama bagi murid sejati. Pertarungan pun dimulai. Li Ji, salah satu dari 3 pemimpin murid terdaftar, maju membawa tombak perang dan kekuatan Dodi Bintang 5. Namun, Xiaoyan mampu mengimbanginya dengan kekuatan Dodi Bintang 4 berkat jiwa kaisar dan penguasa kuno api langit. Saat duel mencapai puncaknya, Long Yi, roh penguasa senjata Xiaoyan, tiba-tiba turun tangan. Bola api berkekuatan 23 jenis api menghancurkan jurus pamungkas Li Ji dan menjatuhkannya hanya dalam satu serangan. Seluruh aula pun dibuat tercengang. Namun kemenangan itu justru memicu badai baru. Xiaoyan kembali memprovokasi seluruh murid terdaftar agar menyerangnya bersama-sama. Di saat yang sama, pemimpin terkuat mereka, Li Ji, akhirnya melangkah maju dengan aura pembunuh yang mengerikan. Mampukah Xiaoyan menghadapi murid terkuat aula manusia? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Namun saat Xiaoyan melangkah, Li Ji menolak santai, ganti orang lain. Kau sudah menguras doci saat melawan Li Ji. Aku menaklukkan orang dengan seni bela diri dan tidak sudi memanfaatkanmu. Xiaoyan menanggapi bahwa itu tak masalah karena tadi Long Yi yang bertarung. Namun Mu Yingying mendadak berjalan maju untuk menggantikan Xiaoyan. Xiaoyan sempat ingin menolak, tetapi melihat tatapan tekad dan kepedulian di mata indahnya, ia mengalah dan berbisik pelan, "Jika kau tak bisa menang, turunlah. Kita adalah tim." Mu Yingying pun mengangguk lembut. Melihat Mu Yingying maju, para murid terdaftar mulai meremehkan dan mengeluarkan cemoohan jahat. Li Ji pun mengerutkan kening dan mendengus marah karena merasa dihina dilawankan dengan seorang gadis. Namun Mu Yingying membalas menantang, "Siapa bilang perempuan lebih rendah dari laki-laki? Apa kau takut?" Li Ji bersikeras tak ingin bersikap kejam pada bunga yang lembut, tetapi Mu Yingying langsung menegaskan akan membalas semua ucapannya di arena. Di sisi lain, pembagian pertempuran mulai terbentuk secara cepat. Xiao Yi langsung melangkah menantang Zilian yang merespons karena merasakan fluktuasi mengerikan darinya. 10 murid terdaftar di puncak Dodi Bintang 4 maju mengeroyok, tetapi Mu Feng dan Ludi bergerak bersama untuk menghadang mereka. Xiaoyan tersenyum tipis dan mengambil alih sisa murid terdaftar lainnya di tahap akhir dan puncak Bintang 4 agar teman-temannya bisa fokus bertarung. Di atas aula, Mushuzi bergumam dalam hati sambil tersenyum puas melihat kerja sama tim mereka. "Hehe, anak-anak ini benar-benar hebat. Ujian ini memang dibuat untuk menguji kerja sama kalian." Seketika itu juga, aula utama berubah menjadi medan pertempuran yang sangat kacau. Di salah satu sudut, Mu Yingying berhadapan dengan Li Ji yang terkuat di antara murid terdaftar. Di sudut lain, Xiao Yi menghadapi Zilian, ahli Dodi Bintang 5 tahap awal. Meskipun kekuatan sejati Xiao Yi ditekan oleh Xiaoyan hingga puncak Dodi Bintang 4, menumbangkan Zilian hanyalah masalah waktu. Sementara itu, Ludi dan Mu Feng bahu-membahu menahan gempuran 10 ahli puncak Dodi Bintang 4. Adapun sisa murid terdaftar lainnya memusatkan pandangan mereka pada Xiaoyan. "Karena kau memilihku, mari kita selesaikan ini dengan cepat," seru Li Ji dengan aura meletup. Zilian mendesak rekan-rekannya bahwa keberhasilan mereka bergantung pada pertarungan ini. Pasalnya, para murid terdaftar ini sangat paham betapa banyak darah yang telah mereka tumpahkan demi kualifikasi menantang murid sejati demi mengubah nasib. Di sisi lain, Xiaoyan berdiri tenang di belakang sambil mengamati arena. Di telapak tangannya, sebuah gulungan formasi perlahan muncul dengan pancaran kekuatan spiritual mengerikan. Xiaoyan bersiap penuh. Jika ada perubahan tak terduga dalam 3 arena pertarungan, ia akan langsung bertindak. Di podium utama, lelaki tua bermata mengantuk itu seketika mengubah ekspresi malasnya. Kekuatan spiritual itu dan gulungan di tangannya. Mungkinkah anak ini seorang master formasi Dou? Batinnya terkejut. Mushuzi pun terkekeh pelan sambil mengamati cermat, menyadari sudah lama sekali tidak ada murid terdaftar yang berhasil mengalahkan murid sejati sekte mereka. Meskipun kau seorang wanita, aku tidak akan menahan diri.
teriak Li Ji sembari menerjang dengan tinju berselimut douchi kuning kecoklatan elemen tanah. Para murid terdaftar di sekitar langsung memalingkan wajah. Tak tega melihat kecantikan Mu Yingying dihantam serangan sesadis itu. Namun pukulan keras Li Ji ternyata hanya menghantam bayangan semu. Tiba-tiba Mu Yingying muncul di sampingnya dan berseru sopan, "Terima ini." Tangan seputih giok milik Mu Yingying mengayunkan jejak telapak tangan api biru langit ke arah lawan. Li Ji dengan cepat memunculkan perisai tanah. Meski pertahanan elemen tanahnya sanggup menahan sebagian besar daya hancur, Li Ji tetap terbatuk-batuk hebat. Ia heran mengapa sebagian api biru langit itu tetap menembus tubuhnya, membawa kehancuran sekaligus ketenangan aneh yang menenangkan detak jantungnya. Sadar api Mu Yingying sangat unik, Li Ji kembali bertarung dengan ekstra hati-hati. Di arena lain, pertarungan Xiaoyi dan Zilian berlangsung tak kalah sengit. Zilian mengayunkan kipas bulunya, melepaskan hembusan angin mengerikan yang sanggup membuat ahli bintang 4 biasa gemetar. Namun, Xiaoyi hanya menatap dingin dan mendengus, bermain-main. Tepat sebelum angin itu menghantamnya, pupil mata Xiaoyi menyempit dan angin dahsyat itu mendadak lenyap tanpa bekas. Melihat hal itu, Zilian mengumpat panik dalam hati, menyadari bahwa pemuda tampan ini justru merupakan sosok yang paling menakutkan di antara mereka berlima. Dengan tatapan jijik dan tidak sabar, Xiaoyi pun berkata santai, "Hanya segini kemampuan seorang ahli do di bintang 5. Dasar kau bocah jangan sombong," bentak Zilian dengan mata membelalak marah. Serangan kipasnya sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan ahli bintang 4 puncak tak akan berani hadapi langsung. Namun Yi kecil menetralkannya dengan santai. Kehabisan akal, Zilian terpaksa bergerak mengelilingi Yi kecil sambil melirik pertempuran lain demi mengulur waktu, berharap Li Ji atau rekan lainnya bisa membebaskan diri untuk membantu. Di area lain, 10 murid terdaftar mengepung Mu Feng dan Lu di rapat-rapat. "Bagaimana? Sudah takut?" tanya Mu Feng santai. Lu diterkekeh pelan dan membalas, "Hampir tidak, tapi jangan sampai kau buat kesalahan." Seketika, Ludi menyebarkan douchi hijau di udara. Murid-murid bermata tajam langsung berteriak waspada, menyadari bahwa douchi milik Ludi sangat beracun. Di sisi lain, Mu Feng memacu douchi hijau gelapnya dan menarik pedang kayunya dengan penuh kewaspadaan. Di podium utama, lelaki tua itu bergumam pelan mengamati arena. Douchi hijau gadis ini mirip klan Medusa dari Kekaisaran Xuanling. Sementara douchi hijau gelap anak itu mirip aura adik hantu junior. Mungkinkah dia muridnya? 只去千年以来第2个。 您是说陈长生用龙血？ Serang, teriak 10 murid terdaftar. Mereka menyatukan 10 aliran douchi menjadi seberkas cahaya raksasa yang menerjang dahsyat. Melihat itu, Mu Feng melangkah maju melindungi Ludi yang sedang merapikan jurusnya. Pedang kayu Mu Feng bersinar hijau gelap dan menghantam cahaya gabungan musuh hingga memicu ledakan percikan api. Meski tebasan pedang kayunya hancur berkeping-keping, Mu Feng tetap tersenyum tenang. Tepat saat berkas cahaya musuh hendak melahap mereka, Ludi menyelesaikan teknik dounya. Sambil membuka bibir halusnya, 3 ular kecil berwarna merah, putih, dan hijau melesat ke udara menghantam berkas cahaya gabungan musuh. Begitu berbenturan berkas cahaya raksasa, 10 musuh mendadak meleleh dan hancur berkeping-keping. Sial, ular-ular ini memiliki daya korosif yang sangat kuat. 4 murid-murid terdaftar panik. Mu Feng dibuat takjub melihat jurus dahsyat itu. Namun Ludi hanya tersenyum rahasia. Sambil tersenyum manis, Ludi memerintahkan, "Bunga kecil, gigit saja." Ketiga ular kecil itu merespons gembira, lalu menyerang ganas, memaksa 10 ahli bintang. 4 puncak lari kocar-kacir menghindar. Mu Feng pun langsung bergerak mengimbangi serangan Ludi untuk mengurung mereka. Melalui komunikasi batin, Raja Naga Emas memberitahu Xiaoyan bahwa ketiga ular kecil itu sebenarnya adalah harta karun langka milik keluarga kerajaan Medusa. Di sudut lain, Li Ji mengamuk melihat 10 bintang 4 puncak kocar-kacir dikejar 2 orang. Padahal, Li Ji berharap bisa cepat menumbangkan Mu Yingying, lalu membantu yang lain. Namun setiap kali serangan fisik kuat elemen tanah milik Li Ji menghantam Mu Yingying, rasanya selalu mental seperti memukul spons. Namun, Li Ji sebenarnya salah menyalahkan anak buahnya. Sebagai pemilik darah bangsawan Medusa, kekuatan Ludi di tahap akhir bintang 4 dengan 3 ular langka tersebut memang sanggup menghadapi ahli bintang 5 sekalipun. Melihat kawan-kawannya mendominasi arena, Xiaoyan tersenyum puas dan batinnya bergumam bahwa hasil pertandingan ini sudah hampir pasti ditentukan, meski ia tetap mewaspadai amarah yang membara di mata sisa murid terdaftar lainnya. Tatapan orang-orang ini agak aneh, bisik Xiaoyan dalam hati. Kekuatan jiwanya yang luar biasa mendeteksi para murid terdaftar di aula utama. Meskipun sebagian besar berada di tingkat do di bintang 4 akhir, bahkan ada yang mencapai puncaknya. Jelas bahwa mereka yang sedang bertarung adalah perwakilan terkuat. Jika mereka kalah, pupus sudah harapan untuk bergabung dengan Pavilion Dupa. Sepertinya pertarungan habis-habisan tak terhindarkan, tapi Xiaoyan bergumam pelan sembari mengepalkan telapak tangannya.
Di sana memancar cahaya putih susu, sebuah formasi yang terkondensasi dari prasasti inti gerakan ilahi. Brengsek, aku tidak menyangka pendatang baru tahun ini sekuat ini, seru Zilean gusar. Menghadapi serangan tanpa henti dari Xiaoyi, dia cuma bisa bertahan. Di sisi lain, Xiaoyi yang baru bangkit sebagai peri api memang belum terbiasa mengendalikan Dou Qi di tubuhnya. Alhasil, Zilean yang berstatus Dou di bintang 5 tingkat awal menjadi batu ujian terbaik baginya. Sialan, kita tidak bisa terus menghindar. Ke-10 petarung di puncak Dou di bintang 4 mulai bersiap membalas. Namun, tubuh mereka terlanjur berantakan dan terluka akibat kekuatan korosif mengerikan dari 3 ular kecil milik seruling hijau. Ludi terbatuk ringan sebelum menarik kembali ketiga ular kecilnya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Mu Feng. "Aku baik-baik saja, cuma menghabiskan banyak Dou Qi," jawab seruling hijau pelan. "Serahkan sisanya padaku," kata Mu Feng. Pedang kayu di tangannya mendadak menyilaukan oleh cahaya hijau pekat. Sambil bergumam, "Yin Yang Bagua, hukum Qian Kun." Dia berseru penuh amarah, "Dasar orang lemah, mundur." Kekuatan hijau yang dahsyat berpadu angin kencang langsung menerjang 10 orang di depannya. Ke-10 ahli Dou di bintang 4 puncak itu buru-buru mundur dan memadatkan penghalang Dou Qi. Serangan Mu Feng memang tak bisa diremehkan. Namun alasan utama mereka kewalahan adalah terkurasnya Dou Qi untuk menahan racun mematikan dari 3 ular seruling hijau. Mereka tahu betul racun dari hewan peliharaan klan Medusa ini bisa berakibat fatal, paling ringan luka berat, paling buruk kematian seketika. Serangan Mu Feng berhasil melukai beberapa dari mereka. Namun, karena targetnya tersebar hingga 10 orang, daya hancur serangannya menjadi sangat berkurang. Melihat situasi mendesak di 2 pertempuran lainnya, Li Zi tidak lagi ragu. Auranya meledak seketika, memaksa Mu Yingying yang menjadi lawannya terdorong mundur. "Jika memang demikian, jangan salahkan kami. Semuanya bentuk formasi," seru Li Zi. Sebagai ahli Dou di bintang 5 awal, dia sadar peluang menang dalam duel terpisah sangat tipis. Namun mereka punya keunggulan jumlah, 128 orang yang sudah bertahun-tahun bekerja sama membasmi hantu. Raungan, suara memekakan telinga terdengar saat aura menakutkan menyelimuti seluruh aula. Ini Mu Yingying terkejut. Di saat yang sama, 10 murid terdaftar lainnya bergerak mundur dan bergabung kembali ke pasukan utama. Kini, tidak termasuk Li Ji, total ada 127 orang berkumpul dan memadatkan Dou Qi hingga memenuhi ruangan. Mereka berdiri bersaf-saf membentuk tembok manusia raksasa setinggi 10 lapisan, dengan Li Zi berada di titik tertinggi. Disusul Zilean dan seorang murid tak dikenal, lalu 10 murid lainnya hingga berlapis-lapis ke bawah. Kekuatan ini bahkan membuat Xiaoyan takjub. Formasi pemakan hantu, meraung Li Zi. Dou Qi raksasa seketika menyatu menjadi sosok energi masif yang menyelimuti seluruh 127 murid. Aku benar-benar meremehkan kalian sebelumnya, tapi karena kami sudah bergabung, terima saja kekalahan kalian. Tawa Li Zi terbahak-bahak. Menjijikan, cetus seruling hijau dengan raut wajah tidak senang saat merasakan fluktuasi energi mengerikan tersebut. "Ini satu-satunya kesempatan kami untuk bergabung dengan Pavilion Dupa. Tak masalah agak tercela, yang penting menang," balas Li Zi santai. Dia lalu menambahkan, "Tahun lalu, monster kecil itu menghancurkan tubuh raksasa energiku hingga kami gagal. Tapi tahun ini kalian tidak seberuntung itu." Xiaoyan menyadari kelopak mata Li Zi berkedut hebat saat menyebut monster kecil, menandakan kesan mendalam dari masa lalu. Ini menjadi masalah sekarang. Kata Mu Feng berat, merasa kekuatan raksasa energi itu tak bisa ditahan oleh mereka berlima. "Jangan khawatir, serahkan padaku," senyum Xiaoyan tenang. Dia lantas mengayunkan telapak tangannya ke arah raksasa energi tersebut. Li Zi yang cermat menyadari cahaya putih susu di tangan Xiaoyan. Namun, Zilean menyela tidak sabar, hanya pura-pura. "Hati-hati, cahaya putih susu ini tampak agak aneh," tegas Li Zi penuh kewaspadaan. Sementara itu, lelaki tua di aula utama memandang Xiaoyan dengan sangat terkejut sekaligus puas. Sungguh pemuda yang hebat, seorang master formasi Dou dengan 5.500 prasasti inti. Sepertinya dia bisa menjadi pelaksana rencana itu.
Cahaya putih susu dari tangan Xiaoyan melesat cepat ke arah raksasa energi bentukan 127 orang itu. Seketika saat cahaya api mendekat, gulungan melayang perlahan terbentang dan berubah menjadi formasi api putih susu raksasa yang mengurung sang raksasa energi. Ini benar-benar sebuah formasi. Pupil mata Lizzie menyempit tajam. Dia menatap tak percaya pada energi api mengerikan yang mengelilingi mereka. Lizzie mencoba melepaskan diri, namun usahanya sia-sia. Bahkan di balik perlindungan raksasa energi, suhu membara dari kobaran api di sekeliling tetap membuat murid-murid yang lebih lemah merasa sangat tidak nyaman. Mata ganti mata, kata Xiaoyan santai. Sialan kau bocah, Lizzie mengumpat murka. Padahal, raksasa energi gabungan Douqi, 127 orang ini adalah kartu truf yang sering mereka gunakan untuk menghabisi hantu-hantu kuat dalam sekali serang. Mereka sama sekali tidak menyangka bakal dipojokkan oleh Xiaoyan. Ini, seorang master formasi Dou. Mushuzi yang tadinya tenang, kini tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Keterkejutan Mushuzi sangat beralasan. Dia tahu Xiaoyan yang berkekuatan Kaisar Dou bintang 4 tahap awal sebelumnya berhasil membunuh Kaisar Hantu Kembar setara Kaisar Dou bintang 8 saat baru bergabung dengan Aula Manusia. Selain itu, Xiaoyan juga seorang alkemis tingkat 1 berperingkat Kaisar yang hampir naik ke tingkat 2. Di sisi lain, Master Formasi Dou jauh lebih langka daripada alkemis. Memiliki seluruh keahlian dahsyat ini dalam satu tubuh membuat status Xiaoyan benar-benar menakutkan. Benar-benar monster kecil, sepertinya aula manusia kita sudah saatnya muncul kembali, gumam Mushuzi dengan mata berbinar penuh semangat. Namun saat sedang menyusun rencana, Mushuzi mendadak melihat sosok buram di atas aula utama. Tetua Zhu, Anda, Mushuzi bergumam. Namun sosok di atas aula memberi isyarat agar dia diam, lalu kembali fokus mengamati arena. Mushuzi pun tersenyum tipis. Dengan hadirnya Tetua Zhu yang mengolah kekuatan spiritual, masa depan Xiaoyan makin menarik. Pertempuran di aula utama telah mencapai puncaknya. Rekan-rekan Xiaoyan mulai mengambil posisi di sisinya dan mendadak Xiaoyan menghilang dari tempatnya untuk mengendalikan inti formasi secara langsung. Formasi api tersebut melingkupi raksasa energi setinggi 10 zang itu dengan sangat presisi. Boom, 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 hancurkan untukku. Lizzie mengendalikan raksasa energi untuk menyerang area sekeliling. Namun, sekeras apapun serangannya, formasi Xiaoyan tak goyah sedikit pun. Bahkan energi serangan itu seolah-olah diserap oleh api. Jangan buang-buang energimu, menyerah saja, ujar Xiaoyan yang suaranya terdengar dari segala arah. Ini cuma permainan anak-anak, apa kau pikir aku takut? Meraung Lizzie. Inti formasi, semua formasi pasti punya inti, hancurkan itu, seru Zilean mengingatkan. Lizzie segera menyapu pandangannya, namun mencari inti di tengah kepungan api putih, susu menyala-nyala, jelas mustahil dilakukan. Sayang sekali, kalau begitu semuanya berakhir, bisik suara Xiaoyan. Seketika bayangan Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam formasi. Setiap bayangan membuka matanya, memancarkan aura mengerikan, lalu secara bersamaan menghempaskan telapak tangan mereka. Serahkan serangan kalian. Boom! Ledakan dahsyat menghantam raksasa energi tersebut. Terperangkap di dalam formasi, raksasa energi tak mampu mengerahkan kekuatan penuh hingga akhirnya retak dan hancur berantakan. Dengan hancurnya raksasa energi, 127 murid terdaftar kehilangan semangat bertarung dan berhamburan runtuh bak pasir. Kita kalah, kata Lizzie terbata-bata. Meski enggan mengakui, dia sadar Xiaoyan telah menahan diri di detik-detik terakhir agar mereka tidak terluka parah. Pemuda di hadapannya ini benar-benar menaklukkan lawan dengan kebajikan. Kita kalah. Wajah pucat Lizzie terukir jelas dalam ingatan para murid terdaftar. Jarang sekali mereka melihat sosok sekuat Lizzie menunjukkan keputusasaan seperti itu. Suaranya bergema di aula utama, terselip rasa tak rela, namun tertutupi oleh rasa tak berdaya. Mereka sungguh tidak menyangka pemuda bernama Xiaoyan itulah yang membalikkan keadaan dalam sekejap. Mungkinkah pemuda ini benar-benar yang membunuh Kaisar Hantu Kembar? Jika tidak, dari mana datangnya kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Namun terlepas dari rasa terkejut mereka, kekalahan tetaplah kekalahan. Dengan ini, mereka resmi kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan pavilion pembakaran dupa. Ah, ayo pergi, desah Lizzie sambil berdiri, diikuti oleh rekan-rekannya yang beranjak pergi dengan lesu untuk berlatih lebih keras. Hahaha, luar biasa, puji Mushuzi sambil melangkah maju dan bertepuk tangan. Paman gurumu, apakah mereka benar-benar tidak punya kesempatan lain? Tanya Mu Yingyi enggan.
Dia menyadari bahwa meski para murid terdaftar ini agak sombong, karakter mereka sebenarnya tidak buruk. Namun, Mushuzi menegaskan, aturan tetap aturan, berlaku di semua sekte super. Murid terdaftar memang berhak menantang murid sejati, tapi jika gagal, mereka harus menerima konsekuensinya. Melihat kepedulian Mu Yingying, Xiaoyan bergumam pelan dalam hati, berhati lembut memang keunggulan sekaligus kelemahan yang fatal. Dia sadar Mu Yingying belum banyak tersentuh kejamnya dunia luar, sehingga hatinya masih semurni bulu. Di sisi lain, Lizzie yang memperhatikan kebaikan Mu Yingying tersenyum tersentuh. Para pengikut pavilion pembakaran dupa benar-benar sesuai reputasinya, bukan cuma kuat tapi juga berkarakter. Dia lalu menatap Xiaoyan dan menambahkan, "Xiaoyan, kau memang pantas disebut pembunuh kaisar hantu kembar. Semoga kalian bersinar terang di kompetisi sekte." Usai berkata demikian, Lizzie memimpin rombongannya keluar demi menjaga harga diri. 月后的强榜大赛，若是遇见，你便施展全力吧。